Kita akan membahas sebuah topik yang kemarin-kemarin sempat trending di YouTube. Yes. Anak SMP yang hamil di luar nikah. Wow. Salah nih menurut gue sih, agak kurang setuju gue sinetron ini ada gitu. Welcome back to CSA Crazy. Stupid. Ahai. Kembali lagi ya bertemu bersama kita, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang kemarin-kemarin sempat trending di YouTube. Yes. Hampir menyamai Blackpink walaupun masih di bawahnya Blackpink waktu itu. Iya, karena konon yang kita bahas ini adalah Fenomenal ya. kisah anak SMP yang hamil di luar nikah. Wow. Oh my god. Kebayang gak sih kalian pas zaman SMA masih main congklak, masih main HP gitu kan? Oh, Kasti, masih. baseball Ini gitu. kenapa berita-berita seperti ini bisa trending, guys? Apa sebenarnya nih anak SMP hamil ini apa, Bang? Karena ini diangkat ke layar kaca SCTV. Judulnya lewat sinetron Dari Jendela SMP. Dari jendela SMP. Nah, kalian tahu gak Di kira-kira? sekolah nih syutingnya nih. Iya Jendela-jendela dong, sekolah dari SMP. jendela SMP. Nah, kalian tahu nggak? Ini Enggak. tuh sebenarnya Enggak. ini tuh sebenarnya diangkat dari novel. 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 Karya Mira W. iya Mira W. Ada contekannya. Bukan Mira Lesmana ya. Nah, sebenarnya novel ini tuh udah terbitan tahun 1983. Belum Gue lahir, belum Wak. lahir. Dan tiba-tiba ini ke-up lagi karena awalnya teaser ini kan sedikit mengingatkan kita akan film layar lebar, Oke. film Indonesia yang judulnya Dua garis biru. Nah, benar banget ya, dibintangin sama Angga Yunanda sama Zara JKT. X. Oh, dia udah lagi. wisuda ya? Udah, sudah IP-nya berapa? 3,9. Wah. Wah, bagus. 0,1 lagi ya, perfect ya. Nah, Jadi itu sebenarnya gini, berarti kalau si dari jendela SMP ini dari karya Mira W. Ini W ada itu apa sih, W adaptasi itu? ya? nah gue kurang tahu deh. Nah, kontroversi yang merebak itu adalah karena kan film dan sinetron ini sama-sama mengangkat usia anak sekolah, Ya. di mana mereka akhirnya Melakukan kebablasan. kesalahan ya, Kebablasan. Jadi usia remaja tapi sudah Iya, melakukan hal yang hampir hal-hal pernah yang- dilakukan oleh seorang Aji Dafta dulu ya, Jia. Enggak ya? Lu kali. Enggak ya, emang jadi kebablasan sampai akhirnya mereka hamil lah si ceweknya ini. Nah, ini nih, kalau di Dua Garis Biru itu jelas-jelas ya, karena itu memang film ya, dan Ya. itu juga film kontroversi. Tapi kita bisa melihat dari sudut-sudut pandang lain gitu, karena Yes. itu adalah bisa jadi pembelajaran. Nah, ini sinetron. Nah, di sinetron ini menurut gue kita Kenapa lu meremehkan ranah sinetron ketimbang kita itu film? kontrolnya kurang baik menurut gue. Dan ini stripping ya? Iya, nah masalahnya gini loh, lu menonton itu setiap hari. Sinetron kita kan lebay ya. Iya. Ini maksud gue tuh ketika anak SMP dijadikan menurut gue ini tidak bisa jadi pembelaan. Kalau misalnya lu bilang itu bisa jadi pelajaran buat enggak, soalnya kontrol kita tuh jelek gitu loh. Di TV itu ini tayang jam berapa? Semua orang Jam bisa nonton. 18.25, setengah 7 lah kurang lebih. Nggak bisa tuh Oh ibu-ibu my sama God. anaknya bilang, kamu jangan kayak gitu ya. Nggak bisa, Nah. udah salah nih menurut gue sih, agak kurang setuju gue sinetron ini ada gitu. Nah, itu sebenarnya jadi pertanyaan juga sama KPI yang akhirnya katanya manggil orang SCTV-nya juga. Oke, Dia manggil orang SCTV-nya tuh buat klarifikasi. Sebenarnya ada nggak sih adegan yang nggak pantas, nggak layak buat ditonton oleh penonton Indonesia? Oke. Karena seperti yang lu bilang, kalau film itu kan orang harus beli tiket dulu biar bisa nonton. Yes. Sementara ini bisa Gratis. bisa ditonton sama siapa aja. Ya. Akhirnya kalau klarifikasinya itu pihak SCTV bilang di sinetron ini tidak ada pembahasan tentang hamil di luar nikah. Tapi gue denger tadi itu ada kata-kata Nah, untungnya dia nggak hamil, akhirnya dia nggak hamil gitu. Ternyata dia nggak hamil atau apa gitu. mungkin kayak gini ya. Kan kalau novelnya sendiri emang si karakter Wulan yang diperanin sama si Sandrina Michelle ini Sandrina? Sandrina IMB? Michelle. Oh, beda. Oh, bukan. Beda, Pak. Nah, ya jadi karakter yang diperanin sama Sandrina ini kan namanya Wulan kan. Nah, si Wulan ini ceritanya tuh
Jadi kayak dia tuh sebenarnya bermalam sama si cowoknya, namanya Joko. Ya, Joko. mocok lah kasarnya. Iya, Rebong pemerannya. Oh, yang adegan yang neduh itu. Iya betul, adegan neduh, tapi nggak ada adegan yang Ya. kayak mereka Pagi-pagi tiba-tiba udah kelar aja melakukan itu ya. nggak ada adegan itu ya. Jadi menyorot tiba-tiba kamera dari jendela, bukan Ya. jendela SMP ya, jendela gedung kosong kalau itu. Dari jendela gedung kosong, udah abis itu scene paginya, scene orang tuanya nyariin anak gue di mana ya, kok nggak pulang-pulang gitu kan. Anda ngapain aja kemarin-kemarin, Anda Iya, bisa pergi. tapi mungkin SCTV itu kayak memperhalus gitu. Jadi Iya. kayak mereka tuh nggak menampilkan adegan yang nggak pantas Ya kayak adegan iyalah, itu. oh, please deh, mohon maaf nih. Iya, SMP lagi, aduh. tapi dari episode yang sudah berjalan kan, ini teasernya juga berseliweran ya, yang kayak nampilin kok Joko sama Wulan ini mau nikah. Nikahnya tuh karena apa? Apakah karena Joko hanya bermalam saja sama Wulan di gedung kosong, atau sebenarnya ada yang terjadi tapi nggak dibahas gitu di ceritanya? Nah, gue juga nggak nonton di sini. Atau mungkin gini kali ya. Jadi dulu tuh kan kayak banyak bahasan-bahasan kayak anak-anak tuh kalau pegangan tangan ada yang takut hamil gitu nggak sih? Nggak, lu ngerasain nggak sih? Tapi momen-momen kayaknya itu? iya sih. Terus ada yang dicium pipi doang takut hamil gitu kan? Iya dulu sih, ya, dulu gitu ya, dulu ya. Mungkin mereka mengangkat itu. Enggak sih, kayak. Enggak, karena ini udah sampai ranah orang tua. Jadi kayak misalnya orang tuanya tuh kan masih Joko ini ceritanya adalah anak orang miskin. Sempat juga dapat Jokonya julukan Wi itu- apa Anwar? Apa? Jokonya Joko Wi Anwar. apa Anwar? Wah, wah. Joko doang Wah. kebetulan. Joko Anwar nonton nih, Ji. Endorse kita dong. Ntar barang collab ya kita om ya. Iya. Lanjut. Ajak Gua film halo. om. Sri Asi deh boleh. Iya, jadi sebenarnya kalau di sinetronnya sendiri nggak ditunjukin atau nggak ada adegan yang macam-macam. Ya, Nggak mantap-mantapnya disebutin nggak juga. ditunjukin ya. Ada, Wak. Mantap Kalau mantap ada ya. ditutup ya. Itu nggak ada. Ditutup. Langsung dituntut kali ya sama masyarakat. Gitu. Mungkin yang membedakannya adalah itu dari versi sinetron dan juga versi novelnya. Kalau dari sudut pandang gue ya, gue belum nonton sinetron ini, cuman kayaknya tuh agak, ya itu tadi, Agak tabu ya. gue agak gimana ya, karena ini dibilangnya SMP lagi ya, dan lu tayang setiap hari, susah gitu loh kalau misalnya lu mau mengkontrol masyarakat untuk tonton, maksudnya kadang penyajiannya itu juga nggak tepat gitu loh, bukannya bikin orang belajar malah pengen melakukan, takutnya seperti itu gitu loh, penerimaan kita nggak siap gitu kalau gue. Tapi mungkin beda-beda kali ya penerimaannya ya. Mungkin kalau gue selalu menghargai yang namanya karya seni, maupun itu film, Ya. maupun itu sinetron. Gimana sebenarnya sudut pandang orang mencerna itu. Ya. Dan menurut gue orang Indonesia nggak bodoh kok buat buat tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak. Seharusnya kayak gitu kan. Apalagi Tapi mereka, kasusnya banyak ya. iya kasusnya banyak. Tapi lu jangan bilang, lu seolah-olah kan bilang kayak, apakah masyarakat kita tanpa pengawasan orang tua mereka bakal mencontoh apa yang dilakukan di sinetron? Bisa jadi kan banyak. Iya bisa jadi. Dan Lu nggak lihat video anak kecil, lo Ya. ngerebut suami gue, banyak coy sekarang. Ini apa? Ini apa, Miska? Kamu benar-benar perempuan yang gak punya malu. Hah? Gue nggak kasih makan sama kamu. Gue kasih makan sama kamu. Beraninya kamu bilang sama anak kamu, aku nggak kasih makan. nah, itu kan pendapat Ruth Sondang nih yang katanya kontra banget sama sinetron dari Jendela SMP karena memberikan contoh yang nggak baik. Kalau Aji sendiri kayak gimana, Ji? Kalau gue sih sebenarnya gini, dulu tuh gue banyak menemukan case-case seperti ini sih sebenarnya di ya lingkungan pertemanan lah ya. Dan menurut gue di satu Iya. sisi mungkin itu Ya kita anggap temennya Aji ya aja anggap gitu teman ya. gue aja. Cuman Anggap sebenarnya teman itu Aji ya. gue juga bingung SMP ingin nih. menyalahkan siapa. Anak teman SMP nih Ji. Ya anggap aja lah ya. SMP, SMA mungkin ya, di kota, Jadi di kota di lu kota-kota gitu. ya. Nah, cuman gue juga bingung di situ yang salah siapa, karena di satu sisi mungkin orang tuanya kurang mengawasi atau kurang memantau dengan baik, atau emang anaknya yang terlalu barbar. Nah, tapi di Sama sisi sih lain, dua-duanya itu. ya di Dua-duanya sisi lain itu faktor. budaya kita sih sebenarnya yang susah menerima itu gitu. Karena kalau kita compare di luar, memang kejadian seperti ini sering terjadi kan. Tuh jangan. Iya, mungkin Karena- kalau di luar tuh pendidikan seksnya lebih Seksnya, terbuka. ya. Iya nggak sih? Kayak misalnya gue pernah sering nih nonton film luar yang kayak ibaratnya dia bilang, ya udah kalau lu mau ngapa-ngapain sama pacar lu pakai pengaman. Itu Ya. hal yang selalu diomongin orang tua di luar. Dan di sekolah kalau di Yes. luar negeri itu diajarin gitu. Kalau kita kan jatuhnya kayak kaget kan. Kebanyakan remaja Shock, di Indonesia tuh, ibaratnya langsung digunjing satu sekolah, bahkan mungkin
satu kotak Ya bisa benar, jadi itu bahan sih benar. Sebenarnya perbuncingan. iya sih kalau gue sih gini. Di kota gue juga pernah ada kejadian kayak gini dan bener anak SMP juga gitu. Maksudnya seperti yang di novel ini ya kan beda dengan sinetron ya. Cuman karena yang salah itu adalah menurut gue karena kita-kitanya gitu, orang-orang sekitar yang benar-benar ngejudge banget, padahal kan orang tuh bisa berubah gitu loh. Orang tuh bisa ngelakuin salah walaupun itu benar-benar salah dan nggak boleh ditiru menurut gue. Nah tapi kalau misalnya itu dimasukkan ke dalam TV kita dan semakin tidak mendidik dan kan. loh, kalau kita pendidikan seks sudah tidak baik, tapi kita dikasih input-input seperti itu, takutnya makin terpancing. Ya, bukannya kitanya terdidik, tapi malah terpancing ke yang lebih jelek. Tapi soalnya kalau ada adegan yang misalnya orang tuanya bilang, maksudnya kayak perdebatan orang tua lah, kayaknya anak gua kan ceweknya mungkin disuruh nikah ya sama cowoknya yang miskin kayak gitu kan. Jadi ada kayak bentuk ini juga, bentuk pengajaran juga di situ, yang ibaratnya orang tuanya bilang ya udah lu mau ngidupin anak gua pakai apa gitu kan. Ya. Terus abis itu dari si orang tua si miskinnya itu, si cowoknya ibaratnya ya udahlah mereka bisa ngejalanin bareng-bareng dengan cara dinikahkan. Mungkin jadi pembelajaran buat semua, lo berani ngelakuin, berani bertanggung jawab, jangan sampai menggugurkan gitu. Cuman gini, gue jadi kontra sih sebenarnya melihat perkembangan dari sinetron ini, karena gini, ada dua anak kecil lah kasarnya, yang remaja lah SMP. Tiba-tiba nggak sengaja mungkin berbuat sesuatu, akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya. Jadi kayak kalau lu nonton itu setiap hari di TV, lu kayak akan muncul persepsi seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, atau nanti gue bakal diizin nikah juga. Gitu. Takutnya malah gue kan kayak gini ntar. Oh dia bisa kok, misalnya di sinetronnya kayak dia bisa menjalani hidup terus kayak misalnya dijual yang sedih-sedih terus mereka menjalani bareng-bareng. Kalau kan menikah tidak segampang itu. Gue tetap dukung dari jendela SMP ya guys ya. Gua masih sulit ya. Kalau ini kelasnya mungkin film ya gue setuju sama Resonang sih. Kalau ini kelasnya film mungkin ya udahlah ya gitu. Tapi kalau ini sudah setiap hari lu lihat kayak wah gitu loh. Tapi kalau dari gue sih ya, gue merasa kayaknya kita tuh belum siap gitu loh. Takutnya lu udah tontonin tiap hari terus nanti anak-anak tuh bilang, oh ntar gue gitu aja, misalnya gitu. Jadi gue tetap dia berpikiran merasa kayak bisa gitu loh. Iya, orang bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Tapi nggak semua, nggak semua orang. Tapi stop. Dari tadi debat mulu, sinetron mulu, hamil, SMP, jendela. Gue lapar nih. Kok jadi lapar sih? Nggak, belum makan gue seharian. By the way, gue mau makanan dong. Langsung dateng, keren banget. Ajaib, emang major ya. Lapar, langsung gue mau makan masa dong. satu dong. Lu mau nggak? Kalian berdua. Mau. Dua lagi. Silakan. Wow, laptopnya juga hilang. Wah, ini daripada kita berdebat-debat sinetron, mending Oh kita my God. makan. Ini kita keren banget sih, lu baru ngomong doang langsung muncul makanan-makanannya kan. Jadi guys, ini tuh adalah makanan-makanan. Jadi ini namanya Major Eatery. Oke. Ya, ini ada di Major Jakarta. Nah, ini tuh adalah makanan-makanan yang favorit di sini. Ada tiga Di sini ada banyak sih, ada 9. Beda-beda nih tiga-tiga. Iya, beda-beda. Punya lu apa, Ji? Nah, kalau gue ini adalah Dori sambal matah. Oh, kalau Pedes nih, Gue tuh pedes. favorit banget sambal matah. Makanya gue kaget kenapa tiba-tiba pas gue request makanan datang lah ini. Pedes nih kayaknya ya. Iya. Sama sambal mata ya. Iya, Dori eye sauce ya jadinya kalau bahasa Inggrisnya ya. Dori eye sauce ya. Dori sambal mata. Tahu ya. Oke, eye mata Ji. Nah, kalau ini yang sambal Kalau panjang ini apa nih? Penasaran chicken gue. aglio olio. Patah-patah tuh di dalam. Apa? Gak ada prompter guys. Ini apa nih? Iya, chicken honey sauce. Oh. Yeah. Tadi berlatih yang ngomong saus atau Ayam. sauce gitu. Sambal madu. Oh, bisa. Chicken honey sauce. Iya, makanya pantesan tadi Aji nanya sambal mata apa ya bahasa Inggrisnya ya? Jadi guys, kalau misalnya kalian kayak gua tidak suka dengan Pedas. kalian bisa pesan chicken honey sauce ini. Jadi memang ini nggak pedas. Kalau ini kan kelihatan nih sambal mata Yeah. jadi emang pedes kelihatan, memang pedes. Tapi seenak apa sih makanannya? Coba. Kita coba cobain dari ya. Dori dulu ya, Dori sambal mata. Mohon maaf sebelumnya gue kidal orangnya, jadi tangannya kiri nggak apa ya. Orang-orang seperti itu perlu dipertahankan. Kan budaya Indonesia ini kadang suka ini kan. Tapi kalau Miro makan jadi itu tangan kalau kanan betul. malah.
Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terlihat menggoda. Tuh, coba deh, ini sambalnya best banget. Pakai nasi ya. Pakai telur ya. Pedes Gimana? Mau lagi loh. Rambutnya Anjir. Gue yang ini. Oh, Gue yang udah nelen liur gitu buat makan ngeliatin Aji lapar coy. Gue nih orangnya suka pedes. Oke, ya. Ini Gua tahu. pedesnya dapat. Oke. Kelihatan di sambalnya tuh dia tidak pelit, banyak di sambalnya. Karena patokan pedes gue adalah kalau kulit kepala gue mulai menusuk-nusuk, wah itu pedesnya best. Dan ini best banget. Oh berarti ini rekomendasi buat orang-orang yang suka pedas. Jadi sambal matanya semata itu. Wih. Dorinya sedori itu. Oke. Goks. Kalau dari Bobby ini apa tadi, Bob? Oke, ini tadi chicken aglio olio. Look at Tapi juga ada that. ini ya, cabenya panjang-panjang juga. Iya, ini kayak Mungkin jenisnya emang seperti itu kali ya. Iya. Coba. Berarti kalau misalnya nggak suka pedas, kalian jangan Ini pakai chickennya maksa juga makan nih. yang sambal mata Iya. ya, guys. Iya. Tapi ogli ini kayaknya juga pedes ya. Coba. Ini gue juga ini Coba. sambalnya juga banyak. Tuh. Sambalnya juga banyak soalnya. Menggugah nggak tuh? Wow. Makan ya. Jeng jeng, jeng jeng. Bagaimana? Lama lu. Ini asinnya oke, pedesnya juga nggak berlebihan sih. Ini soalnya dia nggak pakai rawit kayak sambal mata kayaknya ya. Tapi Cabenya mungkin ini, lebih gede-gede. tingkat kepedasannya di bawah dari Aji tadi. Sepertinya kali ya. kayak gitu, tapi ini Ya. buat gua yang juga suka pedes sebenarnya ini masih masuk Masih gitu. cocok ya. Ini rekomendasi selain tadi yang si Dori sambal mata. Ini bisa banget. Enak kok, ini enak. Ini ada Enak misalnya banget. lu merasa ada kurang apa atau apa gitu? Kurang hangat aja ya, soalnya tadi kelamaan ya. Iya. Sejauh ini enak. Soalnya tadi syuting Nih. kelamaan, udah disiapin dari jam berapa? Oke, sekarang kita Tapi coba. bayangin aja ya, kita udah nungguin tadi, ini udah dari jam berapa aja masih enak nih Iya. makannya. Sumpah ini enak banget, gue Ini nggak enak. Eh boleh fokus ke saya, Oh, iya. Anda berhenti makan dulu ya, tolong. Silakan. Nih, oke ini ada produk yang ketiga, produk yang ketiga ini makanan yang ketiga, ini tadi dia chicken honey sauce atau ayam sambal mata, salah. Ini chicken honey sauce, ayam sambal madu. Ya. Dari ini aja kelihatan ya, madu, berarti manis dong. Ini juga dari tampilannya kelihatan ya guys, ini mereka ada cabai-cabainya, ini sama Yes, sekali betul. nggak ada. Ini enak sih. Nggak ada. Boleh nggak? Fokus Iya. dulu. Enggak sambil nyuap. Gua kita dulu, perhatiin makan. dia. Boleh nggak? Iya, boleh. Lu terus kayak nanya gua dulu nanti gitu loh. Gimana Nona? Belum. Nih ya, ada ini gua ambil telurnya. Terus ambil ayamnya juga ya ini. Langsung bener ya guys ini. Dia ada, ini nggak ada cabenya sama sekali ya guys. Wow. Gua kalau makan itu suapan besar, tidak centil-centil, makannya dikit. Wow. Nggak kelihatan badan gue. Enggak so cantik ya makannya ya. Enggak. Sok cantik, enggak gua banget. Iya. Gua udah cantik soalnya. Wow. Ini terowongan Casablanca nih. Gimana? Gimana Rut rasanya Sonda? Rut Sondang? Gimana ya? Jadi guys, ini tuh pas banget buat kalian yang nggak suka pedas. Ini kita makannya tadi gue bilang ya, kita udah nunggu lama. Gua nggak pedes, sumpah. Gua nggak pedes, bukan gara-gara kita di sini ya. Tapi ini enak. Enak. Lu kayak lagi makan di mall-mall gitu loh. Kayak nggak kalah sama masakan mall gitu loh. Ini bayangin kita makannya udah nggak terlalu lama, tapi masih enak banget menurut gue. Emang kita lapar dulu sih, kelaparan. Tapi ini kalau gue sih udah cocok gini aja ya, nggak usah dikasih saus karena memang gue tidak pecinta pedas, jadi nggak usah Ya. dikasih rawit lagi, nggak usah dikasih cabai. Kalau gue, karena ini udah pas banget kalau menurut Tapi gue. mungkin kalau ada request suka sendiri bisa di. Ya bisa bilang aja ya. sih minta sih sebenarnya, Hmm. gitu ya. Tapi ini enak banget, sumpah. Jadi kalau ibaratnya kita lagi ngopi di sini tapi kayak gue belum makan yang kayak gitu nggak usah takut. Justru kalian bisa pesen ini dulu, abis itu nongkrong deh ngopi sore-sore, malam juga bisa kan di sini sampai jam 11 malam. Kalian datang, nyuci mobil, aus dan lapar juga, pas banget. Majur Jakarta ini menyediakan tempat yang pas untuk mau apa aja. Tiba-tiba Potong mau rambut juga? Bisa potong rambut, gitu. Makanan yang enak buat gue yang bikin gue keringetan dan lu harus Dan buat anak SMP,
Daripada kalian pergi-pergi nggak jelas, mending kalian nongkrong aja, makan di meja Jakarta. Nggak punya mobil nggak apa-apa. Nggak punya mobil nggak apa-apa, bisa minum kopi di sini. Nggak mau potong rambut nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minum-minum sama teman-temannya daripada pergi ke gubuk-gubuk ya kayak tadi. Iya. Apa tuh? Si Hujan-hujanan berteduh di gubuk besok. siapa kan namanya? bisa. Siapa namanya ini? Joko dan Joko Ulan. Boleh nggak kita closing dulu makannya nanti Boleh. aja. Oh iya deh. Ini enak banget. Tuh bilang, nah, lu harus lihat gimana gue wajahku makan makanannya enak banget. Sumpah. Maaf ya guys, ini mereka malah fokus makan, bukan fokus ke closing Iya. dulu, closing dulu ya. Oke. Oke, ini ya guys, tadi kita udah makan, ini semuanya makanan enak banget. Terus tadi kita sudah review juga sinetron apa namanya? Dari jendela SMP dan sekarang tinggal kalian nih. Ibaratnya kalian pro atau kontra Oh, kayak tidak. Gue juga kontra. Kalau bikin mungkin harus menjalani proses yang panjang kalau gue. share-nya 20 cuy. Justru itu. Kayak Ditonton. gue berharap karena share-nya udah 20, semoga isinya benar-benar ya nggak. Ya cuman mungkin takutnya kita yang cukup banyak terlalu sih. overthinking kali ya. Siapa tahu pas dia berteduh itu dia cuma main Uno gitu kan? Iya, bawa Bener kartu ya sih. dia ya. Iya. Main Tapi congklak kayak, gitu ya, Ji. kenapa dia nikah? Anak SMP nikah. Mungkin dia, oh gue cocok main Uno sama dia, gue mau sama dia aja semua. Anak SMP nikah terus lu nonton terus setiap hari, bagi gue sih bye, no. Ini antara yang positif sama yang negatif dan Gue gue negatif. netral di tengah-tengah Ini gitu ya. pandang gue, Iya. bukan negatif. Iya, apapun kata lu Ruth. Oke, baik. Iya, terima kasih sudah menyaksikan CSE hari ini dan jangan lupa buat subscribe. Like, Komen dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video Berikutnya. CSE yang lainnya. Tetap di CSE. Crazy. Ahai. Lanjut makan lagi. Ini enak banget. Iya, wah, enak banget ya, Wak, sumpah. Kayak enak banget, best.